Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 izinkan saya mendemokan aplikasi yang kami gunakan untuk menguji black box, white box, dan gray box. Di sini kami menggunakan aplikasi booking hotel. Berikut tampilan awalnya. Nah, di sini biasa customer akan memilih kelas kamar tersebut yang terdiri dari kelas suite, deluxe, dan deluxe room only, tergantung kebutuhan si customer tersebut. Nah, lalu customer juga bisa memilih kamar mana yang mungkin cocok bagi customer tersebut. Nah, jika tertera warna merah seperti ini atau ada yang namanya pink reserved, berarti kamar tersebut telah dipesan oleh customer lain, dan bisa memilih kamar yang mungkin belum dipesan customer lain seperti ini. Lalu customer akan melihat informasi kamar tersebut sebelum memesannya, lalu fasilitasnya. Setelah merasa yakin dengan kamar tersebut, tinggal isi pemesanan kamar tersebut seperti tanggal check-in-nya, tanggal check-out-nya, lalu nama, nomor telepon, alamat tinggal, lalu setelahnya tinggal booking kamar saja. Nah, lalu admin dari sini juga ada kritik dan saran bisa dicerahkan. Nah, di sini ada nama, email, telepon, dan kritik sarannya bisa diisi, lalu tinggal di send message. Nah, setelah tadi pemesanannya telah dikirim, setelah di booking, admin akan mengakses ini. Nah, di sini ada informasi tentang seperti 44 total kamar dari seluruhnya, 42 total kamar kosong, 2 total kamar terisi, total kritik dan saran, total check-in-nya ada 2, 10 total check-out. Nah, di sini ada tadi yang pemesanan yang terbaru ini ada 2 orang. Nah, ini yang baru yang tadi. Nah, setelah itu tinggal di in saja. Nah, setelah itu nanti si customer ini berarti setelah ini check-in sukses, berarti kamarnya bisa digunakan. Nah, jika customer ingin memperpanjang masa tinggalnya, berarti tinggal diperpanjang aja. Lalu berapa lama si customer ingin memperpanjang tinggalnya tersebut, misalnya sampai tanggal 20, ya itu tinggal diperpanjang aja. Nanti dari sini akan berubah sampai tanggal 20. Dan jika si customer ingin check out dari kamar tersebut secara lebih cepat, misalnya seperti ini proses check out, lalu membayar total dari kamar tersebut, misalnya seperti ini. Nah, nanti ada kembalinya lalu bayar. Nah, proses check out langsung selesai oleh si admin tersebut. Nah, di sini juga tertera dari kritik dan saran yang tadi. Nah, setelah mengisi nama, email, nomor telepon, dan kritik saran, nanti admin bakal bisa melihat saran apa atau kritik atau saran apa yang diberikan dari customer tersebut. Nah, ini data kamar kosongnya serta harga kamar dan kelas kamar yang ada di hotel kami.
segitu saja. Kita lempar ke rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjelaskan hasil kerja kami, yaitu repository GitHub yang saya beri nama Software Quality. Di sini untuk kontributorsnya ada akun saya sendiri dan rekan saya Ridwan. Untuk halaman utamanya itu ada 3 folder untuk menyimpan hasil testing, white box, gray box, dan black box. Lalu ada reservasi hotel ini merupakan source code dari aplikasi yang kami gunakan untuk testing kali ini. Baik, pertama kita langsung saja buka folder white box-nya, lalu metode pertama basic path testing. Untuk struktur dari folder GitHub-nya kurang lebih sama semua. Jadi ada dokumentasi uji, lalu ada hasilnya yang kami create folder di dalam folder setiap metodenya. Nah, di sini untuk hasil dari basic path testing. Jadi di sini kami melakukan pengujian terhadap fitur login, yang dimana di sini kami pastikan jalurnya serta sessionnya untuk eksekusi login tersebut. Di sini juga untuk rumusnya sudah dihitung dan hasilnya ada 4 jalur independen yang bisa diuji dan diuraikan ke dalam tabel berikut. Lalu kami juga buatkan untuk diagram alurnya sebagai dokumentasi hasil uji ini. Baik, untuk basic path testing. Untuk selanjutnya ada code walkthrough. Untuk code walkthrough ini yang kami gunakan juga adalah codingan dari loginnya, yang dimana kami peroleh dari Visual Studio Code. Nah, ini di sini kami jelaskan setiap barisnya, kami ambil potongan kodenya, lalu kami berikan penjelasan pada tabel di kolom sebelah kanan berikut ini. Nah, itu untuk code walkthrough-nya. Lalu selanjutnya ada control flow. Control flow ini codingan yang digunakan juga codingan login, sama seperti tadi ya. Nah, di sini dites untuk setiap kondisinya dari kemungkinan yang akan diinput oleh pengguna. Jadi untuk kolomnya itu ada kondisi hasil yang diharapkan dan hasil aktual. Nah, hasil aktualnya itu akan ditentukan apakah statusnya pas atau tidak, apakah lolos dari pengujiannya atau tidak. Dan semuanya sudah dipastikan lolos untuk control flow testing berikut ini. Ya, selanjutnya langsung saja ke data flow testing. Untuk data flow testing tentu saja rujukannya harus berdasarkan flowchart. Di sini kami sudah buat flowchartnya, yang dimana flowchart ini atau fitur yang kami uji ini merupakan fitur dari booking kamar. Di sini mulai dari user membuka halaman sampai data sudah terkirim ke admin. Kami tentukan komponen dari setiap flowchartnya, kami jabarkan di tabel berikut ini. Lalu dari segi codingannya, kami juga cari atau testing codingan yang menjadi pendiri dari si alur pemesanan berikut ini. Dan kami juga coba jelaskan ya di sini. Oke, itu saja untuk data flow testing. Untuk selanjutnya dash checking. Nah, kalau untuk dash checking ini kami mencoba melakukan perhitungan. Di sini di tabel ini kami melakukan perhitungan secara manual.
untuk dibandingkan dengan perhitungan yang ada di sini. Nah, jika secara testing di sini memang sudah benar, dan di sini juga sepertinya sebenarnya sudah benar, namun dari penamaan tabel ini masih ada bug atau mungkin kesalahan programmer lah. Karena ini ketiganya bagaimana mungkin ketiganya total harga tapi angkanya berbeda-beda. Padahal seharusnya di total harga ini yang kedua ini adalah total bayar. Sedangkan di total harga yang ketiga ini merupakan kembalian. Karena logika perhitungannya, jika ini dikurangi ini, maka hasilnya adalah di kolom ketiga ini. Maka dari itu, ini adalah pure kesalahan pembuatan nama tabel. Nah, di situ saja sih kesalahan dari codingannya. Karena kalau perhitungannya sudah benar dan sudah diuji. Oke, itu untuk desk checking. Selanjutnya untuk formal inspection. Di sini ada tiga, ada dua ya sebenarnya. Ada dua pengujian. Pada formal inspection ini, apakah visual atau tampilan verifikasi pada sistem itu muncul atau tidak. Seperti misalnya yang di pertama ini, ketika username tidak diisi, maka tampilan pengingat atau alert akan muncul di sini, yang mana mengingatkan user untuk mengisi dulu kolom username. Begitupun dengan yang di password. Nah, itu artinya untuk formal inspection ini menegaskan bahwa validasi form dan respons visual system saat login berjalan dengan baik dan sesuai rancangan. Oke. Untuk yang terakhir di white box testing ini ada metode ke-7, yaitu model loop testing. Di sini ada 6 loop yang coba kami jalankan, yang dimana ada untuk output yang diharapkan ada 3 yang sama, yaitu min 1, yang dimana ada di skenario 1, 3, dan 6. Lalu itu saja ya untuk white box testing dari ke-7 metodenya. Kita lanjut ke black box testing. Di sini kami sudah buat 3 folder yang sudah di-commit. Yang artinya kami menggunakan 3 metode juga untuk black box testing ini. Kita mulai dari boundary value analysis. Sesuai namanya, jadi kita melakukan pengujian terhadap batasan-batasan nilai boundary value yang rentan terhadap kesalahan. Dari keempat training atau test case ini, yang perlu validasi adalah dari test case 2 ini, karena tanggal check-in-nya lebih lama daripada tanggal check-out, yaitu tanggal check-out-nya duluan baru check-in. Nah, itu tuh sudah merupakan kesengajaan ya dari saya dan teman-teman untuk menguji apakah sistemnya bisa membaca atau tidak, dan ternyata memang kita tidak bisa blocking jika dilakukan pengujian seperti itu. Itu artinya boundary value-nya masih berjalan dengan baik, masih dapat mendeteksi kesalahan. Oke, untuk black box testing yang kedua ada decision table. Nah, pada decision table ini, sebenarnya pada ketiganya untuk black box testing ini kami mengujikan pada halaman info kamar dan pemesanan kamar ini. Untuk decision table itu sendiri kita menggunakan 5 test case, yang dimana semuanya berisi dari kombinasi-kombinasi yang kami lakukan terhadap pengisian form ini.
dan hasilnya semuanya lolos sesuai dengan output yang diharapkan. Jadi namun kurangnya itu yang kami temukan, aplikasi itu tidak mengirim notifikasi jika gagal. Aplikasi hanya mengirim notifikasi jika check-in sukses seperti yang ada di sini. Nah, itu merupakan salah satu kekurangan yang sangat disayangkan dari aplikasi yang kami uji berikut ini. Lalu yang terakhir di black box testing ada equivalence partitioning. Di sini kami lakukan 5 test case yang dimana untuk hasilnya itu karena sistem tidak menampilkan error, maka validasi dideteksi melalui perilaku tombol blocking yang tidak aktif. Ya, seperti yang kita bahas tadi. Jadi, sistem ini tidak bisa menampilkan error, hanya menampilkan check-in sukses saja. Namun itu sepertinya masih bisa dapat diperbaiki ya dengan mengubah beberapa codingan tertentu. Namun jika kita berbicara tentang equivalence partitioning ini yang hasilnya adalah valid tidak valid, maka ketentuan tidak valid itu artinya tidak bisa dimunculkan di aplikasi ini. Nah, seperti ini juga tidak ada pesan gagal atau sukses, hanya perilaku sistem data flow saja. Artinya hanya ditentukan dengan apakah datanya terkirim atau tidak, itu saja. Begitu untuk equivalence partitioningnya. Oke, black box testing sudah beres, sudah bisa dilihat. Untuk black box dan white box testingnya sudah kami upload dan sudah ada hasil ujinya beserta dokumentasinya di GitHub. Terakhir untuk gray box testing, sebelumnya dulu kita melakukan 2 metode pengujian, ada matrix dan orthogonal array saja. Karena ya yang kami rasa cocok juga untuk aplikasi kami ya 2 metode ini. Lalu yang pertama untuk di gray box testing ini kami menggunakan matrix testing itu dari fitur pemesanan yang ada di admin lagi. Nah, di sini kami kategorikan berdasarkan 3 kelas kamar, ada kelas suite, deluxe room only, dan kelas deluxe. Lalu kami kategorikan fasilitas, harga, dan durasi bermalamnya. Pokoknya kami uji jadi apakah si aplikasi itu dapat menangani kombinasi-kombinasi unik dari setiap kategori yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya orthogonal array. Untuk di orthogonal array testing ini diterapkan untuk menguji kombinasi minimum namun tetap efektif dari 3 variabel utama sistem, yaitu ada variabel jenis kamar, harga kamar, variabel lama menginap berdasarkan tanggal masuk dan keluar yang diinput. Di sini ada 5 test case. Lalu kita uji perhitungannya 981.000 kali 1 hari, begitupun seterusnya. Nah, itu untuk orthogonal array yang dimana fitur yang diuji sama seperti matrix testing tadi. Nah, itu saja untuk gray box testing, sekaligus itu juga merupakan metode terakhir yang saya jelaskan pada file repository GitHub ini. Berdasarkan keseluruhan memang secara alur, secara perhitungan, secara kalau bukan notifikasi atau pengalaman pengguna, mungkin aplikasi ini sudah berjalan dengan baik secara logiknya saja. Namun terdapat kesalahan, terutama yang paling terlihat itu pada black box testing ini, yang dimana di check-in sukses ini seperti nyangkut atau tidak bisa dihilangkan. Sedangkan seharusnya kan kalau alert begini, kalau kita tidak bisa login, tampilkan check-in gagal.
kalau kita berhasil untuk booking, tampilkan baru check-in sukses. Namun di sini malah check-in sukses terus yang tampilnya. Nah, itu namun cuman kesalahan minor, tetapi secara keseluruhan untuk logiknya aplikasinya sudah berjalan dengan baik. Semoga hasil testing yang kami lakukan bermanfaat dan semoga GitHub yang sudah kami commit sudah sesuai dengan kriteria penilaian. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.